wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang mengesahkan Allah melalui tanda-tanda kebesarannya. Pada pagi hari ini surah Ar-Rum ayat 24, Allah berfirman, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, diperlihatkannya kepada kamu kilat, yang mana kilat itu menimbulkan rasa takut dan harap. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a, kemudian diturunkannya air dari langit. Fayuhyil arda ba'da mautiha, untuk menghidupi bumi sesudah matinya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal, yang mau paham dan mengerti. Ayat ini Al-Quran menghubungkan antara panca indera kita dengan alam. Ya, buat kilat yang menyambar, di mana kilat ini kita tahu unsur cahaya juga yang membelah udara ketika terjadinya mendung. Ketika terbelah maka udara menyatu, kutub positif dan negatif membentuk petir. Makanya kita memang ngeri kalau kilat itu menyambar, ada kekhawatiran kilat itu terang, kita takut, apalagi selesai itu ada petir. Dan ternyata petir mengandung unsur kekuatan api yang kalau kena badan kita terbakar, angus. Kalau kena logam bisa cair, kena tanah bisa bangunan juga hancur. Itulah kalau kita lihat luar biasanya Allah. Tapi di balik takut itu ada harap. Makanya kita lihat orang-orang yang berakal mengkaji kenyataan itu menimbulkan begitu ada energi. Kalau gitu bagaimana memanfaatkan energi itu? Itulah yang akhirnya menimbulkan, kita bilang, ditemukannya listrik untuk penerangan. Ini hal-hal yang kalau kita lihat bagaimana luar biasanya Allah membuka cakrawala pemahaman, pengertian kita di dalam apa yang Dia ciptakan itu. Nah, tidak sebatas itu saja, bahwa kalau sudah bicara petir sama kilat yang menyambar dan petir yang bergemuruh, maka berikutnya akan turun hujan. Dengan turunnya hujan itu ada kaitan lagi terhadap bumi. Akhirnya bumi hidup sesudah matinya itu. Inilah menunjukkan sama kita suburnya tumbuhan, tanaman dan sebagainya yang begitu diharapkan. Jadi hubungan-hubungan yang kalau kita lihat secara kenyataan sepertinya ada apa, tapi begitulah Allah membuat terbukti. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Yang demikian itu merupakan tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti, paham dia.
Bapak Ibu hadirin hadirat dan para pendengar yang saya muliakan, ini jelas tidak bisa dipungkiri bagi kita, ya. Kenyataan ini selalu kita jumpai, ya. Kita jumpai bagaimana luar biasanya, ya, pancaran kilat dari atas sampai kadang ke bawah, kadang dia menyambar logam bangunan dan sebagainya. Gemuruh yang begitu besar kadang-kadang mau memekakkan telinga. Tapi di balik itu, ya, memang kita takut betul, ya. Makanya sampai Rasul mengajari doa itu, ya Allah, jangan kau azab kami, ya, dan jangan kau, ya, hancurkan kami, kan itu ada itu. Ya, kita minta sama Allah, jadikan apa yang ada ini baik dia. Ini hal yang sebenarnya ternyata terbukti betul, ya, terbukti. Sampai akhirnya Thomas Alva Edison, ya, yang kata orang, ya, menemukan listrik yang membuat, ya, berbagai macam penerangan yang ada. Salah satu terinspirasi dia dari adanya petir itu. Ini hal yang luar biasa, ya. Tadi sudah dari awal kita sudah gambarkan bagaimana Allah menghubungkan, ya, Quran itu yang Allah turunkan menghubungkan antara panca indera, ya, mata kita. Karena tadi dikatakan yurikum, memperlihatkan. Dialah Allah memperlihatkan barqa, kilat, ya, kilat diperlihatkan Allah. Di balik kilat khauf ada rasa cemas, takut yang bisa saja membinasakan dan sebagainya. Tapi ternyata di balik kecemasan, toma'a, harapan itu besar, ada nilai kebaikan yang kita dapat. Makanya jangan terlalu cepat berburuk sangka kepada Allah. Setiap yang mungkin mengerikan, menakutkan itu belum tentu, ya, merupakan satu hal yang buruk sebenarnya, ya. Itu terpulang kepada bagaimana orang bisa memahami dan mencermatinya. Nah, ternyata sesudah itu apa? Kita bilang, ya, orang dapat memahami adanya energi yang begitu besar, adanya kekuatan, ya, energi yang bisa dimanfaatkan, dan alhamdulillah, ya, menjadi satu inspirasi yang begitu kuat dia. Nah, tidak hanya itu, kembali kita sampaikan tadi bahwa biasanya karena petir itu berhubungan dengan mendung yang tebal, hujan yang lebat. Nah, ternyata bermanfaat bagi bumi, ya, yang kering, yang dimana orang ingin bercocok tanam atau tumbuhan tadi yang belum tumbuh secara sempurna, dengan adanya air hujan tadi maka dia tumbuh menghasilkan. Inilah luar biasanya Allah. Maka sebelumnya di ayat 17 ini, ayat 17 itu kan menyuruh bertasbihlah kamu kepadanya di waktu pagi dan petang. Artinya bahwa kondisi hari yang kita jalani itu, kebesaran Allah sebenarnya tidak pernah kosong dalam kehidupan kita. Makanya disuruh kita bertasbih karena mengagumi tanda kebesaran Allah. Salah satunya kilat yang Allah sambarkan melalui penglihatan kita ternyata memberikan inspirasi, ya, melahirkan pemahaman, pengertian, akal yang sehat dan menghasilkan kepentingan untuk umat manusia.